Nah, ketemu lagi dengan aku lagi, Robert Adrian. Nah, pada kali ini kita akan membahas sebuah smartphone yang benar-benar legend di dunia gaming, yaitu Asus ROG Phone 5 atau brandnya namanya Asus. Nah, pada kali ini kita akan mereview sebuah produk ini yang cukup menarik sekali, tentunya di dunia gaming dan dunia smartphone. Mari kita langsung aja untuk review ROG Phone 5 ini. Hal yang paling akan kita sering bahas, salah satunya pasti adalah sebuah desain. Karena desain merupakan faktor market yang paling penting agar smartphone-nya tidak terlihat membosankan. Nah, untuk Asus ROG Phone 5 ini, aku bisa bilang bahwa desainnya cukup fresh banget. Tidak meniru dari brand lain, tidak desainnya sama gitu-gitu terus. Melainkan lebih gahar dan lebih kece dan lebih oke. Nah, untuk di bagian kanannya sendiri, Asus ROG Phone 5 ini memiliki tombol volume pengeras suara dan penurun suara, kemudian ada tombol power off, dan tentunya di samping kanan juga ada slot micro SD yang mana ini menggunakan dual SIM nano, jadi tidak bisa menambah micro SD melainkan hanya bisa menggunakan dual SIM sekaligus. Nah, berikutnya untuk di bagian atas kita akan melihat sebuah mic yang tentunya ini menghubungkan untuk agar kita memudahkan kalau kita sedang merekam sebuah suara. Dan berikutnya untuk di bagian kiri kita akan melihat sebuah port USB Type-C yang generasinya adalah 3.0, yang mana katanya kalau generasinya lebih tinggi ngecasnya makin cepat. Untuk bagian bawahnya kita akan melihat sebuah USB Type-C dengan generasi kedua, dan berikutnya kita akan melihat jack audio 3,5 mm. Nah, ini jarang sekali ditemui oleh handphone-handphone di kelas flagship. Rata-rata di handphone kelas flagship mereka tidak memiliki jack audio. Tapi karena ini khusus gaming, jadi makanya mau tidak mau Asus harus menambahkannya. Dan berikutnya juga ada di sini sebuah mic yang mana kalau kita telepon agar suaranya lebih terdeteksi. Oh ya, aku hampir melupakan satu hal, bahwa di bagian kanannya kita akan melihat sebuah heart trigger. Dan ini cukup membantu banget untuk kalian atau aku sendiri untuk bermain game, karena experience-nya dalam bermain game lebih menambah. Untuk experience-nya sendiri, ya tadi aku sudah sebutkan bahwa heart trigger itu sangat penting untuk smartphone gaming karena menambah experience-nya tersendiri agar bisa memudahkan dalam bermain game. Dan berikutnya kita akan melihat experience dari stereo speakernya. Wow, aku bisa bilang bahwa ini stereo speakernya benar-benar cakep. Di mana handphone lain rata-rata untuk stereo speaker mereka meletakkan di bagian bawah dan atas, tetapi untuk kali ini Asus ROG Phone 5 mereka menaruhnya di bagian depan agar suaranya tidak ketutupan oleh tangan dan experience suaranya makin jos. Berikutnya yang kedua akan kita bahas adalah sebuah layar. Layar dari Asus ROG Phone 5 ini memiliki layar sebesar 6,78 inci. Dan berikutnya untuk Asus ROG Phone 5 ini menggunakan layar AMOLED. Kayaknya kalau yang namanya AMOLED itu pasti punyanya Samsung. Dan lagi ia memiliki refresh rate yang cukup tinggi sekali, di mana handphone lain kelas flagship masih menggunakan rata-rata 120 Hz. Nah, untuk Asus ROG Phone 5 ini sudah menggunakan 144 Hz, yang mana ini membuat scrolling-scrollingnya semakin lebih mulus ketimbang yang 60 Hz atau 90 Hz. Untuk resolusinya sendiri dari Asus ROG Phone 5 ini memiliki Full HD Plus saja, yaitu 1080 pixel x 2448 pixel.
dengan rasio 20:9. Jangan lupa untuk Asus ROG Phone 5 ini juga sudah ditanamkan proteksi Corning Gorilla Glass Victus, yang mana ini adalah generasi terbaru dari Corning Gorilla Glass. Untuk Asus ROG Phone 5 ini brightness-nya ngepick maksimal hanya di 1200 nits. Jadi kalau di bawah sinar matahari bisa terkendali dengan aman, jadi tidak menyusahkan penggunanya dalam ingin melihat gambar atau tulisan-tulisan dalam layar ini. Untuk dimensi dari Asus ROG Phone 5 ini cukup unik, memanjang sekali kayak rasio 21:9, namun ini masih menggunakan 20:9, yaitu dengan dimensi 172 dikali 77 dikali 10 mm hingga mencapai screen body ratio 82%. Nah, tadi kan aku sudah bilang bahwa Asus ROG Phone 5 ini tidak di rasio 100% atau 98%, melainkan hanya 82%. Tetapi terbilang cukup lega banget karena rasio yang memanjang seperti ini, jadi untuk penggunaan sehari-hari makin oke. Untuk experience-nya sendiri menurutku untuk layar, sebenarnya di tahun 2021 ini flagship itu setidaknya sudah memiliki resolusi 2K, namun ini hanya menggunakan Full HD Plus saja. Tapi tidak apa-apa kok, toh lagian gak begitu berasa antara 1080 pixel atau Full HD Plus ke 2K. Mungkin kalau kalian memang ngamati banget tentang resolusinya seperti apa, ya itu mungkin berasa banget. Tapi kalau dilihat telanjang mata seperti ini kok kayaknya tidak kayak berasa antara Full HD Plus dengan 2K. Nah, untuk refresh rate-nya sendiri aku merasakan kayak bener-bener di tahun 2021 nih, wow kok kayak oke banget nih di 144 Hz, padahal di handphone lain masih menggunakan 120 Hz saja. Untuk beratnya sendiri aku terbilang sebenarnya kurang cukup nyaman karena handphone kok ya berat banget gitu loh. Kudunya ya setidaknya yang enteng ya, meskipun ini handphone gaming dan beratnya gehar, namun terbilang cukup lumayan berat, yaitu dengan berat 238 gram, yang mana ini adalah mengalahkan semua handphone kayaknya dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Di tahun 2021 ini ada yang mengalahkan tentang beratnya, yaitu Asus ROG Phone 5 ini. Dan untuk kecerahannya sendiri aku bisa bilang bahwa ini cukup oke banget. Yang tadi aku sudah bilang bahwa di bawah sinar matahari masih bisa terlihat. Selanjutnya kita akan membahas sebuah platform OS. Untuk platform OS dari Asus ROG Phone 5 ini menggunakan ROG UI dan dengan berbasis Android 11. Aku bisa bilang experience-nya menggunakan ROG UI ini aku cukup menyenangkan, karena untuk ROG UI ini mirip sekali dengan stok Android, kayak nggak ada perbedaan malahan. Jadi untuk launchernya bentuknya tuh bener-bener kayak stok Android banget, jadi terasa lebih mulus dan lebih enteng. Hal keempat yang akan kita bahas, dari tadi kita belum membahas soal prosesor ya sebenarnya. Nah, kita akan membahas soal prosesornya. Nah, udah pasti yang namanya smartphone gaming di tahun 2021 itu udah pasti dimentokin. Asus ROG Phone 5 ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 888 atau 888 dengan 5 nanometer. Kemudian ia menggunakan CPU octa-core Kryo, dan berikutnya menggunakan GPU Adreno 660. Untuk tipe penyimpanan dari Asus ROG Phone 5 ini sendiri menggunakan UFS storage 3.1. Yang aku gunakan saat ini adalah RAM 8GB dan memori 128GB. Nah, untuk pengujiannya sendiri aku melakukan beberapa pengujian, yaitu 3D Mark with Live Stress. Ia bisa mencapai dengan base loop score-nya yaitu 5863, dan untuk stabilitasnya cukup oke banget nih di 94%. Jadi hampir sempurna sebenarnya, belum sempurna tapi hampir sempurna di 94%. Dan berikutnya aku juga benchmark di ROG Phone 5 ini menggunakan Geekbench 5 dan memiliki skor single score-nya adalah 1125 dengan multiscore 3578. Nah, terbilang bahwa cukup banget dan memadai banget. Kalau dengan skor gitu tuh buat gaming itu nggak usah dipikirin lah, pasti udah oke banget. Dan berikutnya untuk Antutu sendiri, wah Antutu itu katanya yang paling terkenal, banyak orang dicari-cari kalau mau ngertiin handphonenya performa apa enggak tuh pakai Antutu. Tapi sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya Antutu hanya bukan sebagai patokan, tapi kayak
sudah mewakili lah. Nah, untuk Antutunya sendiri yang memiliki skor kurang lebih 800 ribuan, terbilang cukup bagus di tahun 2021 ini. Apalagi smartphone gaming, mosok Antutunya mau 200.000 tok kan koyo piye nih, koyo ora asik kok gaming ngono. Tapi untuk Asus ROG Phone 5 ini memiliki 800 ribu, jadi tidak bisa diragukan lagi untuk bermain game. Untuk eksperimennya sendiri, aku sudah menggunakan handphone ini untuk bermain Genshin Impact. Aku rasa untuk Genshin Impact tuh kok kayaknya perlu kayak dituning lagi, karena aku merasakan baru 10 menit atau 12 menit main di Genshin Impact di 60 frame per second dengan settingan medium saja. Padahal itu by default loh. Sudah terasa panas di tangan, membuat di tangan itu tidak nyaman sekali. Nah, berikutnya untuk PUBG sendiri, aku menggunakan settingan smooth 90 fps, tapi dia bisa mentok di settingan Ultra HD. Dan memang sudah tidak diragukan bahwa mungkin menurutku untuk ROG Phone 5 ini dalam menggunakan PUBG itu bisa dilibas banget lah ya, nggak usah mikir gitu istilahnya si handphonenya. Berikutnya untuk Mobile Legend dari Asus ROG Phone 5 ini juga memiliki settingan mentok kanan banget. Jadi aku udah mentok-mentokin semua, yaitu di settingan ultra, hover mode on, kemudian shadow nyala, sensitivitasnya kayak nyala, pokoknya nyala mentokan kabeh, dan hasilnya memang mulus sekali. Nah, gini aja sih untuk performance, nggak usah dinyatakan, tidak usah dibilang lagi bahwa ini jelek atau bagus, pasti bagus lah. Namun sangat disayangkan, kita kayaknya kalau kalian ingin atau aku biasanya untuk mau bermain game di handphone ini mesti pakai cooler tambahan agar tidak terasa panas untuk handphonenya dan stabilitasnya tidak menurun. Itu saja sih mungkin untuk PR dari Asus agar bisa mentuning lagi handphone ini agar antara performa dan suhu bisa terkendali. Nah, sekarang yang aku ingin bahas adalah sebuah kamera. Handphone gaming ada kameranya, wow, ya pasti ada ya, nggak mungkin sebuah handphone nggak ada kameranya. Tapi setidaknya kita diberikan kamera yang cukup lumayan bermanfaat, meskipun tidak bisa memenuhi ekspektasiku sendiri. Nah, untuk Asus ROG Phone 5 ini menggunakan kamera utamanya sebesar 64 megapiksel dengan f1.8, dan berikutnya untuk ultrawide-nya sendiri yang memiliki resolusi 13 megapiksel dengan f2.4, dan berikutnya untuk lensa terakhir ini menurutku pribadi, untuk lensa terakhirnya yang tidak bisa memenuhi ekspektasiku, yaitu lensa makro, yaitu sebesar 5 megapiksel dengan f2.0. Nah, untuk perekamannya sendiri Asus ROG Phone 5 ini mentok di 8K 30 fps dan bisa di 4K 60 fps. Namun aku jarang banget malah menggunakan resolusi 8K 30 fps. Buat apa gitu kan, kita tidak sehari-hari merekam yang detail-detail banget. 4K saja menurutku sudah cukup banget. Dan lagi untuk Asus ROG Phone 5 ini di kamera belakangnya kita bisa merekam secara manual. Jadi kita bisa mengatur ISO-nya secara manual, kemudian mengatur shutter speed, mengatur white balance-nya, dan yang lain-lain juga. Nah, berikutnya untuk kamera depannya yang memiliki resolusi sebesar 24 megapiksel dengan f2.5. Nah, untuk perekamannya sendiri juga ini terbilang cukup bagus karena bisa di 1080 pixel 60 frame per second. Jarang-jarang, tapi memang sih di tahun 2021 ini memang sudah hal yang wajib untuk perekaman di kamera depan sudah bisa di 60 fps. Nah, untuk kategori ROG Phone 5 ini sudah mencakupi hal tersebut, bisa di 60 fps. Nah, ngomong-ngomong untuk Asus ROG Phone 5 tayangan untuk videonya, aku akan membuat tayangannya ini video secara manual, jadi bukan aku otomatis aku rekam sendiri ya, maksudnya otomatis rekam dari infonya sendiri bukan, namun aku harus ngatur manual, ISO-nya aku atur, shutter speed-nya aku atur. Nah, untuk hasil foto dan video dari Asus ROG Phone 5 kalian bisa nonton tayangan berikut nih.
Nah, ini adalah perekaman kamera belakang di 4K 60 frame per second. Bagaimana hasilnya, mulus atau tidaknya, kalian bisa nilai sendiri untuk hasilnya. Ya, ini adalah perekaman kamera belakang di resolusi 8K 30 frame per second. Nah, bagaimana hasilnya, stabil atau tidaknya, dan image-nya terfokus pada belakang, dan bagaimana hasilnya kalian bisa nilai sendiri. Nah, ini adalah perekaman kamera depan dari ROG Phone 5 di 1080 60 frame per second. Bagaimana hasilnya kalian bisa nilai sendiri, stabil atau tidaknya. Tapi kalau dari gambarnya di sini, wow, dynamic range-nya cukup luas, jadi hasilnya tidak mengecewakan. Nah, untuk keamanannya tersendiri, ia memiliki keamanan yang menurutku sih terbilang cukup aman sih, karena zaman era ini tidak mungkin lah kita tidak menggunakan keamanan dari handphone. Untuk Asus ROG Phone 5 ini memiliki fingerprint di dalam layar, yang mana keamanannya untuk ROG Phone 5 ini cukup akurat untuk fingerprintnya. Dan berikutnya kita akan juga melihat sebuah keamanan berikutnya, yaitu Face Unlock. Nah, untuk Face Unlock-nya sendiri ia hanya menggunakan generasi 2 dimensi, jadi belum 3D. Nah, aku nggak tahu nih aman apa enggak, tapi kayaknya kemarin aku sih nyoba-nyoba iseng buka dengan Face Unlock-nya, kok langsung kayak aku munculkan di wajahku gini, langsung seret buka. Nah, aku nggak tahu apakah harus dicoba dengan adikku atau dicoba dengan omku dengan memakai ini bisa apa enggak. Mungkin nggak perlu juga seperti itu. Yang penting handphonenya cukup akurat dan aman. Oke, ketahanan baterai. Selanjutnya kita akan membahas buah baterai. Untuk Asus ROG Phone 5 ini memiliki baterai sebesar 6000 mAh. Nah, bisa dibilang untuk 6000 mAh itu sebenarnya cukup jumbo banget, gede banget malahan. Dan ia memiliki daya charge dengan charge sebesar 65 watt. Nah, 65 watt itu terbilang cukup kencang sekali karena bisa mengecas dalam kurun waktu 1 jam saja langsung bisa penuh dalam handphone ini. Untuk experience-nya sendiri aku mengatakan bahwa wah, edan sih. Asus ROG Phone 5 ini bener-bener awet banget, sumpah. Aku main PUBG, main Mobile Legends, Genshin di handphone ini, wah, habisnya mungkin berapa ya? 8 jam atau 9 jam itu ada loh. Enggak, ini bener-bener irit, sumpah. Aku ngomong ini bener-bener irit handphone ini. Nggak rugi lah kalian umpama mau beli handphone gaming, beli ini tuh nggak rugi banget menurutku, karena dari baterainya irit, charge-nya cepat, kemudian kameranya lumayanan lah gitu. Dan lagi ia juga memiliki fitur yaitu dia bisa kayak ada mode apa yang bisa kita bermain game langsung nyolok dari charger, jadi kita arusnya itu berdasarkan dari listrik langsung, bukan dari baterainya. Nah, menurutku pribadi, apakah perlu dipikirkan bahwa nggak usah belilah eman-eman maunya atau pasti beli? Menurutku untuk kalian yang memang pengen main game, khususnya untuk fokus bermain game, nggak diragukan lagi kalau menggunakan Asus ROG Phone 5 ini. Karena apa ya, juga pastinya sudah SoC paling mentok, triple 8, kemudian charge 65 watt, kemudian stereo speaker yang benar-benar nendang, maksudnya detail-detailnya juga dapat, refresh rate tinggi, kurang apa lagi, dan 5G pula, dan lagi harganya cukup 10 juta pas saja. Kurang apa lagi sih? Apa perlu dipikirkan? Apa yang kurang gitu dari handphone ini? Mungkin kalau untukku sendiri, fotografinya aku merasa mungkin kurang serak lah, tapi oke lah, udah oke banget untuk smartphone gaming seperti ini. Apalagi kita ditambahkan ada fitur art trigger yang menambah dalam experience bermain game itu menjadi lebih oke. Menurutku pribadi kayaknya kalian mungkin jawabnya kayaknya worth it banget, karena segala aspek dari gaming itu sudah dimasukkan ke dalam sini. Ngucap cepet yang tadi aku sebutkan, serba oke semua, sudah mentok semua. Tapi satu hal sih, satu foto atau periscope di handphone ini tidak ada, yaitu yang membuat aku kurang seret sebenarnya. Tapi kan itu ketergantungan kalian masing-masing, kalian membutuhkan lensa telephoto atau tidak kan juga kalian yang bisa menjawab. Oke, terima kasih yang sudah menonton video review Asus ROG Phone 5 ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga selesai, dan jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ini jika kalian belum subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya. Dan jika kalian suka dengan video kayak gini, jangan lupa untuk like video ini, dan jika kalian tidak suka dengan
pengen video kayak gini, ya udah share video ini aja ke teman-teman kalian. Aku Robert Adrian pamit undur diri. Bye. Ngomong-ngomong, dan keren ding, cakep sumpah.